Oh ya guys, sebelum masuk ke dalam alur filmnya, kalian harus tahu, kalian wajib tahu bahwa pemerintahan di negara kita sedang memprihatinkan. Karena baru-baru ini, Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Bapak yang terhormat Rudi Masud, sedang mengadakan dana untuk menunjang fasilitas sebesar 8,5 miliar. Kabarnya dana itu akan dipergunakan untuk membeli sebuah mobil, karena katanya selama ini menggunakan mobil pribadi. Tapi yang nggak semahal itu juga ya Pak. Coba deh kalau uang sebanyak itu dipergunakan untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan masyarakat Kalimantan Timur, buat memperbaiki fasilitas umum seperti jalan yang rusak, memperbaiki sekolah, dan membantu saudara-saudara kita yang layak mendapatkannya. Kita kan jadi senang Pak dengarnya. Oke guys, kita harus benar-benar kawal masalah ini supaya pajak yang kita keluarkan selama ini bisa dipergunakan buat kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi apalagi MBG. Dan selamat menonton. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan sebuah aksi balas dendam berjudul Redux yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang melakukan perjalanan waktu ke setiap dimensi untuk balas dendam kepada seorang pria yang telah membunuh putrinya. Masalahnya hal itu membuat kepribadiannya berubah, yang awalnya normal seperti manusia konvensional pada umumnya, kini menjadi psikopat berdarah dingin. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita sudah diperlihatkan adegan yang cukup mengerikan ketika ada seorang perempuan bernama Iren sedang melakukan balas dendam kepada pelaku yang telah membunuh anaknya. Cara yang dilakukannya sangatlah tragis, yaitu diikat di sebuah bangku lalu dibakar hidup-hidup. Dari raut wajahnya tidak menggambarkan rasa kasihan atau penyesalan, melainkan rasa amarah yang telah memenuhi setiap ruang di tubuhnya. Di dimensi yang berbeda, Iren kembali memburu pelaku yang telah membunuh anaknya. Tapi kali ini dia mendapatkan perlawanan karena dipiting di bagian leher. Namun akhirnya Iren berhasil lepas dari situasi tersebut, lalu membunuh si pelaku dengan ditembak menggunakan pistol. Apakah kebrutalannya berhenti sampai di situ? Tentu tidak, karena Iren sudah berpindah ke multiverse lain buat memburu si pelaku yang ternyata memiliki nama Neville. Neville bekerja di sebuah restoran sebagai tukang masak alias koki. Namun dia tidak membunuhnya pada saat itu juga dikarenakan situasi yang sedang ramai. Iren menunggu waktu yang tepat buat melakukan balas dendam. Ketika Neville pulang dari gawean, dia mengikutinya secara diam-diam sampai akhirnya berhenti di sebuah rumah. Di sanalah Neville akan dibunuh dengan cara yang cukup tragis. Perlu kalian ketahui, Iren berpindah-pindah multiverse bukan hanya membunuh pelaku, melainkan mencari di multiverse mana anaknya masih hidup. Semua itu dilakukan demi rasa cintanya yang sangat besar kepada sang anak bernama Anna. Tell me anything about her. Hold on. Where is she? Pindah ke multiverse lain, Iren kembali ke restoran tempat di mana Neville bekerja seperti biasa dan bertemu dengan pelayan yang sama dari sebelumnya bernama Debbie. Namun kali ini ada sedikit yang berbeda sebab ada tukang masak baru yang belum ditemukan di multiverse lain. Tak lama Neville datang karena masuk shift kerja. Tapi kali ini sisi psikopat Iren semakin membrutal sebab langsung menembak Neville di tengah ramainya pengunjung. Sialnya ada polisi yang kebetulan ada di sana karena ingin makan siang hasil dari melakukan pungli, sehingga dia langsung kabur buat menyelamatkan diri. Iren buru-buru masuk ke dalam rumah untuk berpindah multiverse menggunakan sebuah kapsul ruang dan waktu. Setelah dia masuk, terjadi sebuah getaran yang diikuti oleh ledakan skala kecil. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, Iren sudah berpindah ke multiverse lain, namun masih berada di tempat penginapan yang sama. Sebelumnya, para polisi sedang mengepung rumahnya, tapi kali ini situasinya berubah menjadi aman-aman saja.
Setiap perpindahan dimensi, kapsul ruang dan waktu harus di-maintenance supaya kinerjanya berjalan dengan baik. Setelah selesai, Irene mau mencari udara segar terlebih dahulu sebelum melakukan perburuan lagi. Dia bertemu dengan seorang pria bernama John, pria yang sering dia temui di universe lain. Namun John tidak tahu soal hal tersebut. Mereka berbincang-bincang satu sama lain sampai akhirnya hangout di sebuah bar terdekat. Meski baru kenal, John sudah bisa membicarakan masa lalunya yang pahit. Sedangkan Irene bisa langsung open karena sudah kenal dengan John di universe lain. Dia membicarakan soal anaknya yaitu Anna yang telah tiada. Namun tiba-tiba ada seorang guru tua yang mengenali Irene sebagai orang tua dari muridnya. Akan tetapi anak dari guru itu langsung menyangkal bahwa Irene telah meninggal tak lama dari Anna yang juga meninggal. Jadi perempuan yang mereka lihat hanyalah orang random yang kebetulan mirip dengan Irene. Mendengar hal tersebut, Irene dari universe lain sangat kaget bahwa dirinya dan sang anak di universe ini telah meninggal. Dia langsung buru-buru pergi dari sana dengan alasan lupa mematikan kompor di rumah. I'm Mrs. Baker. I had you for ninth grade. It's not her. She's an old student of mine. I gotta get going. Irene langsung menuju restoran tempat di mana Neville bekerja. Namun Debbie mengatakan bahwa hari ini Neville sedang tidak masuk dengan alasan sakit. Tanpa basa-basi, dia langsung pergi dari sana menuju rumahnya karena sudah kebelet balas dendam. Di sana kondisi rumah dalam keadaan gelap seperti tidak ada siapa-siapa. Irene memutuskan buat menunggu sembari mengingat sudah beberapa kali dia membunuh Neville di dimensi lain. Namun tiba-tiba ternyata itu hanyalah pengantar paket yang sedang menjalankan tugas. Kemudian Irene masuk ke dalam rumah lebih dalam dan bertemu dengan seorang gadis muda bernama Mia. Mia sudah dalam posisi tangan terikat karena sedang disekap oleh Neville dan kemungkinan besar akan dibunuh. Irene langsung menenangkannya yang terlihat sangat ketakutan. Namun tiba-tiba Neville muncul di belakang yang membuatnya refleks menembak. Who the fuck are you? Listen, I can help you. Sialnya, semua tembakan meleset dan Neville berhasil meloloskan diri. Irene langsung melepaskan ikatan di tangan Mia lalu membawanya pergi dari sana untuk diselamatkan. Di tengah perjalanan, Mia terlihat sangat lemas karena belum makan selama seharian sehingga mau tak mau mereka harus melipir dulu mencari makanan. Disinilah Mia menceritakan soal kronologi dirinya bisa diculik oleh Neville. Pada saat itu mereka tidak sengaja bertemu di suatu tempat. Neville beralasan bahwa dirinya sedang mencari anjingnya yang hilang. Tentu Mia berinisiatif membantu, namun tiba-tiba dia malah diculik olehnya. Kini dia bertekad buat melakukan balas dendam kepada Neville. Namun Irene melarangnya karena itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. A group home on Fletcher. That dude snatched me the same day I snuck out. Said he was looking for his dog. What a fucking psycho. Mereka akhirnya memutuskan buat berpisah. Namun Mia meminta sedikit uang buat kebutuhan hidup seperti makan dan minum, di mana Irene mempersilakannya mengambil uang yang ada di dalam tas sesuai dengan kebutuhannya. Namun yang diambil oleh Mia bukan hanya uang, melainkan pistol juga, karena ternyata bertekad balas dendam kepada Neville juga. Ketika dia menyadari bahwa pistolnya juga diambil, itu sudah terlambat karena Mia telah hilang entah kemana. Take whatever you need. Thanks. Thanks again. Besok paginya, Mia berjalan sembari menenggak minuman kaleng, lalu menjadikan kalengnya sebagai objek latihan menembak dengan pistol. Namun apesnya tidak keluar apa-apa karena ternyata amunisinya sudah habis. Mau gak mau, Mia harus belanja amunisi terlebih dahulu di toko senjata terdekat. Namun, karena usianya belum cukup alias di bawah umur, dia meminta bantuan kepada seorang ibu-ibu yang kebetulan sedang ada di sana. Niatan itu langsung diurungkan karena takut akan dilaporkan kepada pihak polisi yang suka membacking cudol dan badan narkoboy. Satu-satunya cara mendapatkan amunisi adalah dengan mencurinya dari seorang bapak-bapak yang kebetulan membelinya. This is what you want? Yeah. Hey!
Sekarang Mia tinggal menuju ke daerah bernama Canyon, tempat di mana Neville berada seperti yang dikatakan oleh Irene. Dia berdiri di bahu jalan berharap mendapatkan tebengan dari seseorang. Namun yang didapatkannya adalah pria hidung belang yang berusaha merayunya. Hanya menunjukkan pistol yang disimpan di pinggang, pria itu langsung pergi karena takut ditembak. Tak lama dia mendapatkan tumpangan dari seorang ibu-ibu tua yang kebetulan menuju arah yang sama. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, mereka beristirahat terlebih dahulu di rest area sembari mengisi perut. Kebetulan sekali, Irene juga berada di sana, sehingga Mia berupaya kabur melalui pintu belakang. Sialnya, usaha tersebut kegap, dan mau tak mau dia harus ikut dengannya. Karena ibu yang menolongnya tadi mengira bahwa Irene adalah orang jahat. You want to explain it to the police. You were hitchhiking? Almost got herself killed. Sekarang mau tak mau, Irene harus mengajak Mia dalam menuntaskan misinya, yaitu balas dendam kepada Neville. Hal itu dilakukan demi menjaganya yang memiliki tujuan yang sama pula. Namun mereka akan membunuh Neville di pagi hari sebab dia akan sangat paranoid jika di malam hari. Sembari menunggu, mereka harus menyiapkan perbekalan dahulu dengan mengunjungi warung Madura terdekat. Di sana Mia kembali berulah dengan mencuri minuman anggur karena penasaran dengan rasanya. Namun dia dibuat kaget dengan sebuah pamflet yang berisi keterangan orang hilang yang ternyata adalah dirinya sendiri. Tak lama si petugas mempergokinya karena telah mencuri minuman untuk orang dewasa. Irene berusaha bernegosiasi dengan akan membeli minuman tersebut. Namun si petugas menolak dan akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tapi tiba-tiba Got another one of those kids trying to steal a bottle. She'll pay for it, okay? I'm not letting her. datang Neville ke warung Madura yang sama, sehingga pertempuran langsung terjadi saat itu juga. Irene berusaha menembaknya secara membabi buta. Namun Neville mampu memberikan serangan balasan karena memiliki senjata juga. Sang petugas yang awalnya ingin membela diri harus terbunuh karena terkena peluru nyasar milik Neville. Melihat hal tersebut, Mia nampak sangat ketakutan karena baru pertama kali melihat orang terbunuh di depan matanya. Namun Irene langsung menenangkannya bahwa ini semua akan baik-baik saja. Dia diperintahkan buat masuk ke dalam mesin waktu yang ada di dalam bagasi mobil. Ketika polisi mulai berdatangan, Neville berpura-pura sebagai korban di hadapan para aparat. Namun Irene langsung menembaknya sampai meninggal menggunakan shotgun. No! Don't shoot! Don't shoot! Karena hal itu, Irene diburu oleh para polisi karena telah membunuh Neville di hadapan aparat. Dia cepat-cepat masuk ke dalam mesin waktu menyusul Mia yang sudah masuk duluan. Karena itu adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri dari ladusing yang sangat tegas kepada rakyat biasa. Kemudian Irene menyalakan mesinnya sehingga mereka langsung berpindah ke universe lain tapi masih di warung Madura yang sama. Sebagai orang yang pertama kali melakukan time travel, Mia tentu sangat bingung apa yang sebenarnya telah terjadi, sebab kondisinya benar-benar mirip dengan universe sebelumnya. Penjaga warung Madura yang sebelumnya telah terbunuh, ternyata masih hidup di universe yang berbeda. Pamflet soal dirinya yang hilang juga sama persis dan terpapang jelas di mading toko. Here, honey. Do you want a band? Mia bertanya apakah yang mereka lalui tadi hanya mimpi atau tidak. Namun Irene menjawab bahwa semua itu benar-benar terjadi dan sangat nyata. Tapi bedanya mereka berpindah universe ke universe lain dengan posisi yang sama namun kondisi yang berbeda. Di universe sekarang, penjaga warung Madura tadi masih hidup. Begitupun juga dengan Neville yang masih hidup. Intinya mereka melakukan time travel ke dimensi lain menggunakan kapsul ruang dan waktu. Namun tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran di kapsul itu karena ternyata baterainya telah rusak. Shit, Irene! Fuck. What the hell is that? Means we're a little fucked.
Malam ini mereka harus menginap dulu di hotel sembari menunggu pagi datang. Disinilah terungkap siapakah sosok Neville yang sebenarnya, yang ternyata adalah seorang pembunuh bayarin. Mia meminta izin untuk ikut serta dalam misi balas dendam. Namun Irene kembali menolaknya karena tidak ingin melibatkan anak di bawah umur dalam rencana pembunuhan. Dia akan memulangkannya ke universe tempat di mana Mia berasal. Namun sebelum itu, mereka harus memperbaiki kapsul ruang dan waktu terlebih dahulu. I think this guy is bad. He's just the latest. Not squad. Singular. Nobody can kill him until we have an escape. Besok paginya, mereka sudah berada di gurun pasir untuk bertemu dengan seorang pria bernama Travis. Travis ini adalah orang yang bisa menyediakan suku cadang untuk kapsul ruang dan waktu, yang artinya bahwa selain Irene, banyak orang yang bisa melakukan time travel ke universe lain. Kemudian mereka dipersilakan masuk ke dalam ruangan rahasia dan disuruh menunggu karena baterainya akan segera didatangkan. Tak lama datang seorang perempuan bernama Mary yang membawa baterai yang mereka butuhkan. Namun bayaran yang harus diberikan sangat mahal, yaitu sebesar $10.000. Sedangkan Irene hanya mempunyai uang sebesar $2.200 saja. Anehnya, Mary bersedia menjual barangnya sesuai dengan uang yang dimilikinya. Tentu Irene merasa curiga, namun dia masih berusaha positive thinking sampai akhirnya ternyata mereka dijebak dengan dikurung di dalam ruangan rahasia dan akan dipindahkan ke universe lain secara paksa. Namun mereka berhasil keluar dari sana melalui celah kecil. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ, karena Irene diserang oleh Travis sedangkan Mia diserang oleh Mary. Kedua penjahat itu berniat membunuh mereka supaya bisa menguasai kapsul waktu milik Irene. Namun Irene yang sudah melewati banyak sekali pertempuran bisa membela diri lalu membunuh Travis. Sedangkan Mia berhasil melukai wajah Mary menggunakan sebilah pisau yang dipakai lawannya. Ketika Irene akan membunuh Mary juga, Mia langsung mencegahnya karena masih memiliki rasa iba. Just leave him. Let's go. Di perjalanan pulang, Mia berhasil mendapatkan baterai milik Mary melalui perkelahian tadi. Namun dia merasa heran dengan Irene yang dapat membunuh orang lain dengan sangat mudahnya. Akan tetapi, Irene tidak menanggapi hal tersebut karena mungkin merasa senang karena mereka mendapatkan baterai untuk kapsul ruang dan waktu. Atas hal itu, dia akan mengajarkan Mia menggunakan pistol supaya bisa mempertahankan diri kalau berada di situasi terdesak seperti tadi. Up the side on the back with the one on the front. Kemudian Irene mengajaknya menginap ke sebuah rumah yang ternyata adalah tempat tinggalnya. Di sana Mia menemukan sebuah kartu duka yang berisi foto Irene, yang artinya bahwa di universe sekarang Irene telah meninggal dunia. Kemudian Irene menceritakan soal pengalaman hidupnya yang telah time travel ke berbagai dimensi. Dari semua dimensi, Irene dan anaknya yaitu Anna telah meninggal dunia. Jadi yang bisa dilakukannya hanyalah terus balas dendam kepada Neville, di mana hal tersebut membuat sisi kemanusiaan menjadi hilang dan menjadi seorang ibu yang sangat brutal. Mendengar hal itu, Mia berusaha mewajarkan tindakannya karena kalau dia berada di posisi itu, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Terlepas dari semua itu, dia sangat senang bisa bertemu dengan Irene meskipun situasinya sangat tidak menyenangkan. When we first came to this universe, I wasn't supposed to be here. I feel like we were always supposed to find each other. Di tengah malam, pada saat Mia sedang tertidur pulas, Irene diam-diam pergi keluar untuk membalaskan dendam kepada Neville. Namun sesampainya di rumah target, tidak ada siapa-siapa selain kondisi rumah yang sangat berantakan. Ketika membuka pintu kamar mandi, dia dibuat sangat kaget dengan sesuatu yang ada di dalamnya. Irene buru-buru kembali ke rumah melihat kondisi Mia yang masih tertidur pulas. Ternyata yang dilihatnya di rumah Neville adalah Mia di universe ini telah dibunuh dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
Setelah melihat Mia terbunuh di universe ini, entah kenapa Irene yang awalnya bertekad balas dendam kepada Neville, kini merasakan rasa takut yang selama ini belum pernah dirasakan setelah anaknya meninggal. Dia bukan takut terhadap Neville, melainkan takut kehilangan Mia karena terbunuh, sampai akhirnya memutuskan buat menyudahi aksi balas dendamnya. Namun apakah Mia menerimanya begitu saja? Tentu tidak, karena dia memiliki dendam juga terhadap Neville yang telah menculiknya. Sebagai anak muda masih di bawah umur, Mia benar-benar sangat murka dan kecewa kepada Irene yang akhirnya menyerah di tengah jalan. Saking marahnya, dia berteriak sangat keras mengaku bahwa dirinya sedang diculik. Tentu hal itu membuat Irene sangat panik, lalu berpindah universe karena orang-orang di sana menghubungi polisi. Oh, she fucking took me! Why the fuck? Seperti biasa, Irene mendatangi restoran tempat di mana Neville bekerja sembari merenung atas tindakan yang selama ini telah dilakukan. Tiba-tiba datang Debbie yang menawarkan sebuah minuman dan makanan jikalau mau. Kebetulan sekali mereka mempunyai tukang masak yang sangat profesional. Irene mengira bahwa itu adalah Neville, namun nyatanya bukan. Debbie mengatakan bahwa Neville telah dipenjara 15 tahun yang lalu dengan hukuman tahanan seumur hidup. Mendengar hal tersebut, dia sangat kaget karena baru kali ini berada di universe tanpa adanya Neville. Kemudian dia pergi dari sana untuk memastikan sesuatu yang ternyata Irene pergi ke rumahnya untuk memastikan apakah anaknya masih hidup atau tidak. Yang ternyata masih hidup. Dirinya di universe ini juga masih hidup. Namun dia hanya bisa melihatnya dari luar dengan penuh bahagia, bahkan sampai tidak bisa berkata-kata. Inilah sosok Anna yang selama ini dirindukan. Irene menggunakan sedikit waktunya buat berbicara kepada Anna yang kebetulan keluar rumah. Dia berkata dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa sang ibu sangat merindukan sosoknya. Mendengar hal itu, Anna nampak bingung dengan tingkah ibunya yang tiba-tiba saja berbicara seperti itu. Tanpa dia ketahui bahwa Irene yang ada di hadapannya bukanlah ibu dari universe yang sekarang, melainkan datang dari universe lain. Namun Irene juga tidak menjelaskan soal hal itu. Setelah melewati banyak multiverse, akhirnya Irene bisa bertemu dengan Anna yang harusnya terbunuh oleh Neville di universe tempat dia berasal. You're someone else. I'm not you. What happened to you? Meski tujuan yang selama ini dicari sudah tercapai, Irene sadar bahwa universe sekarang bukanlah tempat di mana dia bisa hidup bersama Anna. Karena kenyataannya, Anna yang berasal dari dimensinya telah meninggal. Dengan kelapangan hatinya dan membuang ego, Irene pergi dari sana untuk membiarkan Anna bahagia bersama dirinya yang ada di dimensi ini. Sedangkan di dimensi yang berbeda dari Irene, Mia sedang melihat Neville dari kejauhan yang habis membunuh dirinya di dimensi sekarang. Ketika momennya sudah pas, dia langsung menembak Neville hingga tersungkur. Lalu yang terjadi... Ya, ternyata Neville masih hidup lalu menyergapnya dari belakang, hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Naasnya, Mia harus pingsan karena dipukul oleh Neville dengan sangat keras. Kemudian dia dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan akan dibawa ke suatu tempat. Sementara itu, ternyata Irene kembali ke dimensi Mia saat ini buat menghentikannya. Namun dia terlambat karena di rumah Neville sudah tidak ada siapa-siapa selain pistol Mia yang tidak sengaja tertinggal. Ternyata Mia dibawa ke sebuah danau karena akan dieksekusi, di mana Neville langsung memasukkannya ke dalam sebuah tong berukuran besar. Kemudian tong tersebut dilubangi menggunakan linggis supaya bisa tenggelam. Ketika akan dijatuhkan ke dalam danau, tiba-tiba...
datang Irene tepat waktu yang langsung menembak Neville dari belakang. Namun si pembunuh itu tidak mati lalu menyemburkan Mia ke danau. Tentu hal itu membuatnya sangat panik lalu buru-buru menyelamatkan sebelum mati tenggelam. Sialnya Irene terkena perangkap yang membuat kakinya kesulitan buat berjalan. Yang lebih mengerikannya lagi, Neville menarik jebakannya sehingga Irene mengalami rasa sakit yang begitu dalam. Sementara itu, Mia sedang berusaha membebaskan diri dari tong yang terus tenggelam ke dasar danau. Kembali ke Irene yang berusaha melepaskan perangkap di kakinya karena Neville akan menenggelamkannya juga ke danau. Namun usahanya sia-sia karena si pembunuh itu sudah mengikatkan perangkap ke sebuah benda lalu membuangnya ke danau. Akan tetapi dia masih mampu bertahan dengan berpegangan ke sebuah jembatan. Disinilah Neville baru sadar bahwa Irene adalah ibu dari Anna, orang yang telah dia bunuh. Namun ternyata jasad Anna juga dibuang di danau itu. Sampai akhirnya... Ya, Mia berhasil selamat lalu membunuh Neville menggunakan linggis. Kemudian dia berenang ke dasar danau buat menyelamatkan Irene yang tenggelam. Are you okay? Mereka berdua akhirnya selamat setelah melewati malam yang panjang. Sekarang mereka berada di depan rumah Irene sembari melihat kapsul ruang dan waktu yang sengaja dibakar. Yang artinya bahwa Irene memutuskan buat berhenti melakukan time travel dan akan tinggal bersama Mia di dimensi yang sekarang. Dan film pun selesai.